barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bapak dan Ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, melanjutkan belajar kita dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Alhamdulillah lambat tapi tetap jalan. Kita sudah sampai pada kitab yang kelima, Kitabu Al-Ghusl, kitab tentang hukum-hukum mandi. Sudah kita masuk pada yang pertama, babul wudu'i qablal ghusli. Bab tentang wudu sebelum mandi. Sudah disebutkan atau sudah kita pelajari pada pertemuan sebelum ini tentang disunnahkannya mandi berwudu sebelum mandi wajib, sebelum mandi janabah. Dan sudah kita sebutkan pula bahwa hukum wudhu tersebut adalah sifatnya sunnah. Sifatnya adalah sunnah. Artinya bila seseorang mandi junub tanpa berwudhu sebelumnya, maka mandinya sah. Tapi khilafu as-sunnah, tentu saja berkurang pahalanya. Dan wudhu yang dimaksud adalah wudhu syar'i, bukan wudhu secara bahasa. Yaitu wudhu karena disebutkan pada hadis sebelumnya, wudhu ahul lis-shalah atau kama yatawaddau lis-shalah. Dia wudhu seperwudhunya salat. Karena wudhu dalam bahasa membasuh disebut juga wudhu. Tapi ketika dia menjadi sebuah istilah syar'i, maka ini maksud adalah membasuh dengan cara tertentu, yaitu wudu yang merupakan syarat sahnya salat. Kemudian wudu ini ada di awal, bukan di akhir. Ada di awal dan di akhir. Para ulama menyebutkan kenapa diawalkan, padahal dia menghilangkan hadas kecil. Padahal hadas besar harus dihilangkan dulu. Para ulama menyebutkan antara hikmahnya adalah untuk memuliakan anggota wudu, mengistimewakan anggota wudu dari anggota tubuh yang lain. Wallahu a'lam apa hikmahnya, tetapi itu yang disebutkan oleh sebagian ulama kita, karena anggota wudu itu punya keutamaan, bahkan menjadi tanda umat Nabi Muhammad pada hari kiamat. Jadi kalau orang wudu tidak ada tanda itu, berarti dia jangan-jangan tidak masuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang meninggalkan salat tentu tidak berwudu dia. Kalau tidak berwudu, tidak ada tanda itu. Kalau tidak ada tanda itu, nanti kehilangan pimpinan di hari kiamat. Kalau tidak ada pimpinan yang menyelamat, yang diikuti yang selamat, tentu na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, kita masuk neraka sakar. Neraka sakar bagi orang-orang yang nanti mengaku lam nakul minal musallin. Dulu kami tidak termasuk orang yang mendirikan
salat. Nah, jadi untuk memuliakan anggota itu, anggota wudu, maka dimulai sebelum mandi dengan berwudu. Kemudian ada permasalahan lain lagi nanti masalah, yaitu membasuh kaki apakah diselesaikan atau dibasuh di akhir sekali. Wallahu alam berdasarkan umumnya dalil, pada umumnya diselesaikan di akhir. Kemudian sebagian ulama menyebutkan kalau seandainya seperti Imam Malik, tempat itu tempat yang kotor seperti lumpur, bertanah, kan dulu kan tidak ada keramik ya, tempat mandi orang ya. Sekarang aja yang ada keramik juga kadang-kadang gatal kaki kita setelah masuk dari situ sebagian. Nah, sekarang alhamdulillah, kalau seandainya begitu keadaannya, maka membasuh kaki diakhirkan. Kalau tidak, hukum asalnya adalah wudu itu disempurnakan di awal sebelum mandi. Nah, ini yang diantara akan dibahas dalam masalah dalam hadis yang kedua ini. Qala rahimahullah, hadatsana Muhammad ibn Yusuf telah menceritakan kepada kami hadis ini. Muhammad ibn Yusuf Muhammad ibn Yusuf karena meriwayatkan dari Sufyan. Bila Muhammad ibn Yusuf tidak disebutkan nisbah dan nasabnya, dan dia meriwayatkan dari Sufyan juga tidak disebutkan siapa yang dimaksud dengan Sufyan, tidak disebutkan nama orang tuanya, Sufyan saja. Melalui istiqra'nya Imam Ibn Hajar rahimahullah mengatakan bahwa Muhammad bin Yusuf yang dimaksudkan adalah Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi, karena ada beberapa nama atau beberapa guru Imam Al-Bukhari bernama Muhammad bin Yusuf. Di antara Muhammad ibn Yusuf al-Bikandi ada Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi. Nah, ini yang dimaksud adalah Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi karena riwayatnya dari Sufyan, tidak disebutkan nama orang tuanya. Dan Sufyan yang maksud adalah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri. Sufyan al-Thawri. Anil A'mash, dari Al-A'mash, yaitu Sulaiman ibn Mahran al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi al-A'mash. An Salim ibnu Abil Ja'ad, dari Salim ibn Abil Ja'ad al-Madani. An Quraib, dari Quraib. Quraib itu Maula Ibn Abbas. Maula Ibn Abbas, seorang disebut Maula adalah mantan hamba sahaya yang dimerdekakan. Mantan hamba sahaya yang dimerdekakan. Kalau yang memerdekakannya Ibn Abbas, maka disebut dengan Maula Ibn Abbas. Kalau yang memerdekakannya Ibnu Umar, disebut dia Maula Ibnu Umar. Atau misalnya Atha adalah Maula Maimunah, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, An Ibn Abbas, dan Quraib ini terkenal dengan hadis Ru'yatul Hilal. Kenal dengan hadis Ru'yatul Hilal yang menjadi dasar bagi para ulama bahwa masing-masing daerah memiliki tempat terbit bulan. Maknanya orang Syam dengan orang Hijaz bisa berbeda hari rayanya, berbeda mulai puasanya. Oleh sebab itu sejak dulu orang sudah biasa berbeda raya dan puasanya karena berbeda tempat matla'nya. Oleh sebab itu umat Islam sah saja mereka berbeda puasa dan rayanya kalau tidak serumah atau kampung atau sekota. Nah, sekarang dah banyak buya. Tidak pernah terjadi dalam sejarah umat Islam di sepanjang zaman dan dimanapun kecuali hanya di Indonesia. Orang serumah dan sekota, sekampung bisa tidak sama hari raya dan puasanya. Apa?
Iya, bahkan serumah. Berarti ada masalah besar kita. Ada masalah besar. Karena kita sudah berpaling dari suruhan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kita lebih percaya dengan kemampuan kita daripada apa yang disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ru'yatul hilal atau itmamus syahr, melihat hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, atau kalau hari raya menyebutkan Ramadan 30 hari. Kalau dikatakan dulu jarang ada tukang ahli hisab, sekarang juga jarang tak ada ahli hisab. Di anda hadir ke siapa pun ahli hisab. Dan tahu ni sosok si uin suska do dosen dia. Nalai ahli hisab dah salam bodoh lah, matilah seorang. Ya, bapa tu ya, bahkan sampai saya pulau ya, dosen yang ahli hisab, pakar hisab bodoh dahulu nabetnya. Alah meninggal seorang rahimahullah ta'ala. Tinggal seorang lah. Dan dulu pun belajar hisab tadi ada ahli lah. Tapi kalau ahli hisab, itu banyak. Pada zaman Nabi, sekarang banyak ahli hisab begini lah. Tapi kalau di sini, kalau di kampar pun terkena ahli hisab. Kalau pria punya selera banyak. Nah, tapi kalau ahli hisab jarang. Jadi sama dengan keadaan zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ala kulli hal, mudah-mudahan yang terjadi jangan berlanjut-lanjut, dan biarkan kita kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena memang yang membuat orang selalu meninggalkan sunnah itu karena merasa sudah punya kemampuan ilmu yang sebenarnya tidak dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan tidak berguna, tetapi bukan di sini tempatnya. Bukan di sini tempatnya. Bahkan sebagian ulama menukil ijma' seperti Abu Bakar Al-Jassar dalam Al-Kamul Quran, Imam Al-Qurtubi dalam At-Tafsir, Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istizkar dan At-Tamhid, dan lain-lainnya menukil ijma' bahwa untuk menentukan bulan itu hanya dengan dua cara, yaitu dengan ru'yatul hilal atau dengan menyempurnakan bulan. Selain itu tidak masuk cara yang syar'i. Wallahu ta'ala alam. Baik, nah Quraib ini terkenal dengan itu karena dia meriwayatkan hadis tentang ahli Syam berbeda dengan ahlul Hijaz memulai puasanya. Nah, seandainya seseorang dari tempat, misalnya di Indonesia puasanya 29 hari, pergi dia ke Arab Saudi puasanya 30 hari, dia hari rayanya di sana, maka dia ikut rayanya orang sana, bukan ikut rayanya orang sini. Atau sebaliknya, ya di Siko 30 hari, pengen ke Saudi, ayo sitan 29, berarti buntungnya saya. Nah, buntung saya. Nah, jadi harayanya seperti orang di tempat dia berada. Di tempat dia berada. Ada Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah ibn Abbas. Jadi kalau para perawi Ibnu Fulan pada umumnya namanya adalah Abdullah. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ibnu Ma'ali, ini beda. Ini beda. Kau muslimin karena tidak perawi ini, ada sanadnya. Nanti saya bilang tidak ada sanad, ada sanadnya. Tapi mbaknya panjangnya, mbak panjang-panjang bocornya. Tidak jika bertambah sahih hadis dia, jadi bertambah dhaif hadis dia. Nauzubillah. Nah, An Maimunah, dari Maimunah bintul Haris Al-Hilaliyah, dan ini adalah bibi kandungnya Ibnu Abbas. Jadi di sini dia meriwayatkan dari saudari maknya sendiri, yaitu Safiyah bintul Haris Al-Hilaliyah. Ini Maimunah, Safiyah menikah dengan Abbas, sedangkan Maimunah menikah dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia berkata,
Tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-salati ghaira rijlaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduknya untuk salat. Illa atau ghaira rijlaihi, selain membasuh kedua kakinya. Di hadis sebelumnya tidak disebutkan selain membasuh kaki. Hadis sebelumnya adalah sampai selesai kama yatawaddau lis-salati, wuduk seperti wuduk salat. Wuduk salat berarti kan membasuh kaki, dan tidak disebutkan pula beliau setelahnya membasuh lagi kakinya. Ini hadis yang sebelumnya. Di hadis ini disebutkan Nabi berwudu ghaira rijlaihi, kecuali kedua kakinya tidak dibasuh. Wa ghassala farjahu wa ma asabahu min al-adha. Beliau sebelum berwudu, tentu dipahami sebelum berwudu. Tadi disebutkan wudu secara global, yaitu Nabi berwudu. Bagaimana wuduknya Nabi? Sebelum dia berwudu itu membasuh farjnya, atau orang kita nyebutnya farjinya, yaitu kemaluannya. Wa ma asabahu minal adha, dan tempat-tempat yang terkena oleh adha. Adha pada umumnya adalah najis. Yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adha. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakan itu adalah adha, yaitu bersifat najis. Nah, kemudian adha dalam hadis itu biasanya adalah satu yang najis, sehingga dengan ini para ulama menyebutkan bahwasanya mani itu adalah najis berdasarkan hadis ini. Najis. Tetapi hadis-hadis yang lain sebagian yang sudah disebutkan sebelum ini, di mana hadis Aisyah, hadis Ummu Salamah dan sebagainya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat bekas mani di kain sarungnya. Beliau tidak melakukan kecuali dengan mengoreknya dengan kuku. Kalau seandainya najis tentu dibasuh, berarti tidak najis. Maksudnya ini adalah minal adza, sesuatu yang mengganggu, karena adza di maknanya adalah sesuatu yang mengganggu, seperti imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan di jalan, sehingga para ulama menawalkan makna ini dengan makna sesuatu kotoran yang ada pada farjnya tadi. Thumma afadha alaihi al-ma'a, setelah dia membersihkan itu kemudian berwudu seperti wudu salat. Kan tidak mungkin dia berwudu dulu baru mencuci farjnya, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Pertama, semua riwayat tentang wudhu Nabi menyebutkan beliau membasuh dulu kemaluannya. Yang kedua, kalau dia wudhu habis itu baru membasuh kemaluan, batal lagi wudhunya. Padahal beliau setelah mandi tidak berwudhu lagi. Itu dengan catatan tidak membatalkan wudhu ketika mandi. Nah, kalau seandainya dia wudhu habis itu membasuh kemaluannya, batal lagi wudhunya. Ini tahsilul hasil. Pada diriwayatkan Nabi SAW selepas mandi tidak lagi berwudhu. Maka dalam hadis ini ada taqdim wa ta'khir. Artinya ada yang didahulukan, ada yang dikemudiankan sebutannya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, thumma afadha alaihi al-ma'a. Kemudian beliau menyiramkan air ke tubuhnya. Afadha pada mana fadha yafidhu, itu maknanya melimpah, sehingga banjir disebut dengan fayadhan.
disebut dengan fayadhat. Artinya dialirkannya air ke badannya, karena memang mandi itu adalah sayalanul ma atau isalatul ma, yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Thumma nahha rijlaihi, kemudian beliau menjauhkan kedua kakinya, faghasalahuma, maksudnya menjauhkan dari tempat mandi tadi, faghasalahuma, lalu dia membasuh kedua kakinya itu. Nah, di hadis ini dipahami, kan tadi di awal dikatakannya ghaira rijlaihi, ditakhirkan membasuh kedua kakinya, diakhirkan membasuh kedua kakinya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mandi baru beliau membasuh kedua kakinya. Ini Allahu a'lam menyalahi atau berbeda dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mandi junub. Sehingga para ulama rahimahullah taala, seperti jumhur mengatakan disunnahkan melambatkan membasuh kaki ketika mandi. Disunahkan untuk membasuh kaki di akhir mandi. Tapi kalau Imam Malik rahimahullah mengatakan itu dalam kondisi tempat mandinya tidak bersih, seperti bertanah atau berlumpur, dan itu yang pada umumnya pada masa itu, pada umumnya lantai-lantai mereka kan mandi di atas tanah, rumah-rumah mereka kan berlantai tanah pada umumnya. Oleh sebab itu maka membasuh kaki paslah dilambatkan. Tetapi kalau seandainya tidak kotor alias bersih, maka yang utama kata Imam Malik adalah dibasuh seperti biasa. Kenapa? Karena wudhu itu diantara rukunnya adalah atau wajib wudhu adalah muwalat, berturut-turut. Kalau seandainya dia mandi dulu habis wudhu sampai mengusap kepala, kemudian selepas itu mandi, kemudian baru basuh kaki, itu akan berjarak lama. Apalagi mandinya orang Indo. Kalau mandi, kalau mandi Nabi cukup satu sok segantang. Kalau mandi kita setelago. Jadi memang beda. Terlalu jauh nanti jaraknya. Makanya Imam Malik mengatakan bila seandainya lantai tempat mandi itu tidak bersih, maka dianjurkan untuk membasuh kaki di akhir. Tapi kalau seandainya tempatnya bersih, seandainya tidak bersih, maka disunnahkan untuk didahulukan. Artinya membasuh kaki itu sebelum menyiramkan air ke seluruh tubuh. Ya, Nabi kan sederhana mandinya. Ya, pertama beliau menyiramkan air ke kepalanya 3 kali dengan tangannya. Kemudian di sela-sela seperti hadis sebelum ini, di sela-sela apa namanya? Ya, gini-gini apa di sela-sela? Ya. Digosok kan, digosok supaya air sampai ke rumpun rambut dan ke kulit kepala. Setelah itu baru beliau menyiramkan air ke tubuh bagian kanan, kemudian tubuh bagian kiri, kemudian bagian tubuh yang lain. 3 kali siram. Awak 3 kali siram, do ambil sabun sedih itu. Iya, sah.
Karena sudah itu batal wudhu. Sudah itu batal pula wudhu kembali. Jadi kalau seandainya kalau mandi Nabi kan tidak jadi itu. Nah, mandinya lebih cepat. Makanya membasuh kakinya di akhir. Kalau kita bisa 10 menit, jauh sekali batasnya. Yang kedua, tempat mandi kita alhamdulillah rata-rata sudah berlantai minimal semen. Minimal berlantai semen, atau yang kebanyakannya hari ini adalah pakai keramik. Alhamdulillah, tinggal lagi membersihkannya selalu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi alaihissalam membasuh kakinya dalam hadis ini atau setelah selesai mandi. Adapun di kalangan Asy-Syafi'iyah, seperti kata Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya yang paling utama adalah paling masyhur. Ini ada khilaf dalam mazhab juga, terjadi khilaf. Pertama sama dengan jumhur. Ada yang mensyaratkan seperti kata Imam Al-Malik tadi, kalau bersih dibasuh sampai selesai, kalau seandainya kotor maka diakhirkan. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah, yang paling asah, yang paling masyhur dan merupakan pendapat yang terpilih dalam mazhab Asy-Syafi'i, bahwa wudhu dilakukan sampai sempurna. Artinya basuh kaki tidak dilambatkan. Wallahu alam. Dan ini didukung oleh banyak riwayat. Didukung oleh banyaknya riwayat dalam masalah ini. Seperti dari Aisyah dan dari Maimunah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menyelesaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan membasuh kakinya. Nah, wallahu taala a'lam. Hadhihi ghusluhu minal janabah. Ini perkataan hadhihi ghusluhu minal janabah, ini dari perawi. Ada yang mengatakan ini dari Maimunah seperti zahirnya hadis ini. Tapi ada yang mengatakan itu dari perawi, mungkin saja Quraib, mungkin saja yang sebelumnya atau Al-Amash. Inilah mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya itu dari Nabi alaihi salatu wasallam dan marfu, berarti tidak masalah. Atau dari Maimunah bintul Haris radhiyallahu taala anha, tidak masalah. Kalau seandainya dari sahabat yang tahu tafsir terhadap hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini di antara banyak faedah yang terkandung dalam hadis ini. Di antaranya hadis ini diriwayatkan oleh tabi'in dari tabi'in. Hadis riwayat tabi'in dari tabi'i. Salim bin Abil Ja'ad dari Quraib, dua-duanya tabi'i. Dan riwayat sahabat dari sahabat, yaitu Ibnu Abbas dari Maimunah radhiyallahu taala anha, dari Maimunah radhiyallahu taala anha. Kemudian faedah hadis ini adalah disunnahkannya berwudu sebelum mandi. Dan dimaksud dengan wudu adalah wudu seperti wudu salat. Kemudian di antara faedah dalam hadis ini disunahkan pula atau dibolehkan untuk membasuh kaki setelah mandi. Dan ini sabit, dan seandainya ini dilakukan berarti ada pengecualian bahwa membasuh kaki atau melambatkan membasuh bagian atau satu dari anggota wudu tanpa berturut-turut, itu kan tidak sah wudu kalau kita tidak melakukannya berturut-turut. Misalnya kita wudu ini tinggal basuh kaki, apalagi kata ma dulu, antum ayu dulu kata ma, sudah itu basuh kaki, sah wudu? Berjarak sah wudunya? Tidak, mesti mualat wa tertib. Tertib artinya
mulai dari basuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Tidak boleh kaki dulu, habis itu tangan, habis itu terakhir kepala. Ya, mulai dari yang terendah naik ke atas, ke tangan, terus ke muka, dan terakhir kepala. Boleh wuduk gitu? Hah? Itu namanya tertib, wajib. Yang kedua mesti muwalat. Muwalat artinya berturut-turut. Tidak sebagian dibasuh, habis itu istirahat dulu, habis itu baru wuduk lagi, apa disambung lagi. Itu namanya muwalat. Dan ini adalah membuat kalau muwalat ditinggalkan bisa menyebabkan wuduk kita tidak sah. Tetapi dalam mandi kalau ini dilakukan maka ini pengecualian. Ini pengecualian. Dan kalau ini pengecualian maknanya adalah untuk memudahkan. Kenapa memudahkan? Atau kemudian juga untuk menghemat air. Sebab kalau dia basuh, nanti basuh lagi terjadi pengulangan terhadap sesuatu yang sah tidak dianjurkan. Pengulangan terhadap sesuatu yang sudah sah bahkan membatalkan. Makanya tonton misalnya orang sudah baca Al-Fatihah dan dia sudah sah, diulangnya lagi membatalkan. Tidak boleh. Makanya para ulama misalnya menyebutkan ketika seorang imam di sholat jahar, misalnya lupa dia membaca jahar, misalnya dari rakaat kedua lalu dia baca Al-Fatihah sir, lalu makmum mengingatkan, makmum mengingatkan dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baru ingat dia. Padahal dia sudah sampai pada Ar-Rahmanir Rahim dan selesai dia baca. Apakah diulang dari awal? Nah, ini fikih imam nih. Diulang dari awal? Enggak. Ini dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Ahmad bahwasanya dia membaca jahar sambungan dari ayat yang sudah dia baca. Kalau dia sudah sampai disirkannya tadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, baru diingatkan oleh makmum tinggal Ar-Rahman Rahim, maka dia menjaharkan dari Ar-Rahmanirrahim. Jangan mulai lagi Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh lagi. Jahar bismillah aja. Misalnya jahar bismillah kan. Enggak, dia harus lanjutkan karena mengulang yang sudah sah, artinya mengulang yang sudah sah. Enggak salat jahar disirkan? Sah. Karena menjaharkan itu sunnah, tidak wajib. Tetapi kalau seandainya dijaharkan tentu lebih baik karena kita punya makmum. Karena akan ada hukum yang terpengaruh kepada yang terimplikasi padanya. Misalnya dalam ketika imam baca baca Fatihah jahar, kan ada masalah apakah apakah makmum baca Fatihah juga. Terjadi dua pendapat. Sebagian jumhur mengatakan tetap baca Al-Fatihah. Tapi kata Imam Malik, Imam Ahmad tidak wajib lagi baca Al-Fatihah di salat jahar. Jelas ya? Nah, kalau dia kalau dia tidak jaharkan, dia sirkan, otomatis mewajibkan makmum membaca Al-Fatihah, padahal menurut sebagian tidak wajib baca Al-Fatihah. Ma'asyiral kiram. Jadi mengulang yang sudah sah itu namanya tahsilul hasil dan bisa jatuhnya kepada minimal makruh. Oleh sebab itu makanya para ulama dalam hal ini bila tempatnya tidak bersih maka dibolehkan mengakhirkannya. Tapi kalau tidak ada penghalang maka tidak dilambatkan. Jadi ada yang mengatakan seperti tadi Imam Malik rahimahullah dan juga dari Imam
Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i secara mutlak menurut yang sahih kata Imam An-Nawawi rahimahullah mesti dibasuh seperti apa namanya, diselesaikan wuduknya sampai membasuh kedua kaki. Ini yang paling masyhur. Kalau Imam Malik mengatakan kalau bersih tempatnya dibasuh sampai selesai. Kalau tidak bersih maka dibasuh setelah mandi selesai. Ya. Di mana mereka ambil makna itu? Bersih atau tidak bersih? Di mana? Kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab. Karena rata-rata tempat pemandian mereka di masa itu di tempat-tempat yang bertanah. Tempat yang bertanah. Tanah itu dua macam. Ada tanah yang keras, ada tanah yang lembut atau tanah yang bersifatnya lumpur. Kalau seandainya kita mandi di tempat yang tanahnya tidak keras, maka akan menjadi lumpur, dan lumpur sifatnya ikut mengikuti segala sesuatu yang bersentuhan dengannya. Dalam hal ini adalah kaki kita yang tadi. Makanya dari situ Imam Malik mengatakan bahwasanya kalau bersih tempatnya dibasuh, kalau tidak dilambatkan. Kenapa? Karena pada umumnya wudhu Nabi SAW dan riwayat pada umumnya Nabi membasuh, menyelesaikan. Karena kalimat tawadda'a wudhu'ahu lis-shalah maknanya wudhu baru dikatakan wudhu sampai membasuh kaki. Sedangkan ini dianggap sebagai pengecualian dengan masalah tadi. Wallahu a'lam. Masuk waktu? Baik, kita azan dulu.
illallah. Wa nashhadu Allahumma rabbana as-salatu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian hadis yang selanjutnya atau yang lain, babu ghuslir rajuli ma'amra'ati, bab tentang seseorang mandi bersama istrinya. Ini asyik nih. Bab seseorang mandi bersama istrinya. Ghuslir rajuli ma'amra'atihi. Qala rahimahullah, artinya apa hukumnya? Jadi apa hikmahnya? Apakah dianjurkan atau tidak? Kalau ulama cenderung mengatakan dianjurkan karena itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala hadatsana Adam ibn Abi Iyas, telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas al-Asqalani. Qala, dia berkata, hadatsana Ibnu Abi Zaibin, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zaibin, yaitu Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Zaib, an Zuhri, dari Az-Zuhri, masyhur Imam Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Al-Haris ibn Hisham ibn Shihab Az-Zuhri, orang yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. An Urwah, dari Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kuntu aghtasilu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid min qadahin yuqalu lahu al-farq. Nabi atau saya, kata Maimunah, Aisyah radhiyallahu taala anha, mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu ina, dari satu bejana, min qadahin yuqalu al-farq, yaitu satu bejana yang disebut dengan minal qadah, yaitu sejenis bejana. Dalam bahasa Arab ada qadah, yaitu seperti apa? Nasi apa namanya? Baskom. Baik. Tempat qadah itu biasanya untuk menyimpan makanan. Kemudian yuqalu lahu al-farq, disebut juga dengan al-farq, Nah, di dalam hadis lain disebutkan mandinya minal janabah, mandinya dari janabah, yaitu mandi junub. Hadis ini menunjukkan seperti yang disebutkan dalam bab tentang seorang istri atau seorang laki-laki mandi bersama istrinya, dari satu bejana yang disebut qadah atau al-faraq, yang isinya lebih kurang, yang isinya lebih kurang 16 ratl. Nah, kemudian kenapa hadis ini disebutkan tentang mandinya dari satu bejana?
Karena sebagian orang berpemahaman bahwa tidak boleh mandi dari sisa mandinya perempuan, apalagi mandi wajib. Yang kedua, orang mengatakan tidak boleh memakai air bekas bersuci, air bekas bersuci atau air musta'mal. Apa air musta'mal? Tadi air yang sudah dipakai untuk bersuci, lalu masuk lagi ke dalam air itu. Dan orang kalau mandi, mungkin tidak, apakah mungkin tidak ada air yang masuk dari badannya ke bejana itu? Hah? Ketika mencibuk air itu, mengambil air dari bejana, bisa tidak tuan-tuan tanpa setetes pun air masuk? Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya kaum muslimin dan muslimat hadis ini membatalkan keyakinan itu, membatalkan keyakinan itu bahwa air yang dipakai oleh kaum wanita untuk bersuci sisanya boleh dipakai oleh laki-laki. Yang kedua, bahwa air musta'mal yang dipakai untuk bersuci sisanya juga boleh dipakai untuk bersuci oleh orang lain. Karena tadi tidak mungkin air tadi tidak masuk, tidak mungkin air itu tidak masuk. Apakah Nabi lebih dahulu atau istrinya lebih dahulu? Yang jelas masing salah satu dari keduanya memakai sisa, tentu sisanya lobyo. Nah, kok bini dahulu menyanggung, menciwok, apa namanya? Mencibuk, ngambil air itu, berarti Nabi yang memakai sisanya. Atau sekalipun sama-sama, dalam hadis Maimunah disebutkan, takhtalifu aidina, sampai balagu tangan kami di dalam bejana, saling berebut. Nah, kata Nabi, tinggalkan untuk saya, karena memang air sedikit. Ini menandakan bahwasanya mandi bersama istri atau mandi bersama suami adalah dibolehkan. Itu tidak junub lah balik adanya, itu urusan lain tuh. Kalau junub lah balik ada, mandi lah balik dia. Nah, kan ya, itu urusan lain. Tapi yang jelas itu bukanlah aib, bahkan itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Demikian juga tidur bersama istri dalam keadaan satu selimut tanpa busana. Ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, justru itu yang sangat dianjurkan. Dianjurkan. Karena apa? Melakukan yang halal kan halal semuanya. Melakukan yang halal adalah berpahala, dan meninggalkannya semakin membuat renggang hati di antara suami dan istri. Nah, saya kagum ada orang tua dari teman saya, masya Allah latu tetap je mandi bersama. Dan awak heran justru masih muda udah pernah mandi bersama. Mungkin dek warak agaknya, dek warak. Iya ya. Takut nampak aurat ni. Takut nampak aurat. Disangka dia mata suami nengok istri haram. Itu mungkin pemahamannya. Allah musta'an. Tapi masya Allah ada latu tua sampai mati tetap mandi bersama. Kan sancak mandi dosi kusuk punggung kan? Iya. Suami menggosok punggung istri, istri menggosok punggung. Karena kan tidak sampai tangan kita. Tidak sampai lah. Nah, cuman ketika tidak mandi sama tapak suci penggosok punggung yang panjang doa betun kan? Nah, apa itu? Tidak pernah dapat kusuk punggung. Allah musta'an. Yes ya. Lala mau dah buat. Kau tengok contoh senyum lah. Lala mau tak buat contoh. Alhamdulillah. Tapi maksud ini dalam bab cinta.
ya akan semakin melekatkan hati. Tidur bersama satu selimut. Nah, kalau lolok seorang di dapur, seorang di pulau-pulau depan rumah. Itulah contoh yang tidak baik. Nanti nampak dia anak awak dibuat suruh itu. Nah, itu tanda pendidikan yang tak diajarkan tapi tertanamkan. Jelas ya? Jadi dibuat itu kalau macam itu Allah tu kalau wangi ndak ada cerita tinggal ke wahjuruna dulu ya. Itu tinggalkan tempat tidurnya. Nya ndak salah lok sama orang murah. Lebih baik kalau maksudnya wangi dia lalu ada apa nak wangi dah. Elok dah ketujuh dan nya. Ketujuh dan nya. Keperalu sewa macet lainnya. Nah, macet lain. Apa sebab? Karena sudah terbiasa tidak tidur bersama. Wallahu musta'an. Ala kulli hal. Ini hadis menunjukkan bahwasanya air yang digunakan oleh istri atau suami itu boleh dipakai untuk mandi. Ini kan tidak adukan langsung lah bertampung lah lihat sudah mandi datang campa bawah kan tidak itu lah. Enggak kan? Ya. Nah, kalau itu ya tidak. Tidak orang mau pakai itu lah. Nah, jadi yang ada adalah air percikan itu tidak membuat rusaknya sucinya air tersebut. Wallahu taala a'lam. Barangkali sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah beri waktu di masa nanti. Ada pertanyaan? Ya, ya. Di dalam mandi itu kita umpamanya kejutan. Nah, di situ berarti kan sudah balik lagi tidur. Nah, berarti kita harus mengulang lagi dalam proses mandi kita. Ya. Kita belum mengganti mandi kita. Kita kencing. Berarti apa kita kembali dulu? Ya. Ya. Jadi ketika membahas masalah wudhu sebelum sholat, para ulama membahas apakah wudhu ini wajib atau sunat. Kalau seandainya wajib, misalnya seandainya wajib, berarti wajibnya hanya bagi yang berhadas kecil. Nah, sedangkan ini hadas besar adalah yang wajibnya adalah mandi. Nah, seandainya orang mandi itu tapi tidak berwudu, apakah mandi sudah mewakili atau belum? Mandi, antum lepas mandi sudah mewakili wudu atau belum? Misalnya antum mandi pergi sholat Idul Fitri, kan mandi syar'i kan? Sah? Sudah cukup atau belum? Pendapat siapa? Hadas besar aja hilang, apalagi kecil. Tayyib. Enggak benar. Kenapa Nabi tidak wudhu lagi? Karena dia sebelum mandi sudah berwudhu. Oleh sebab itu, kenapa tidak berwudhu lagi? Bukan karena mandi. Karena mandi hanya menghilangkan hadas besar. Sedang hadas kecil tidak hilang dengan mandi, hilangnya dengan wudhu. Oleh sebab itu, kalau antum tidak wudhu sebelum mandi, wajib wudhu lagi atau tidak? Wajib. Karena tidak diriwayatkan satu kali pun Nabi tidak wudhu sebelum mandi wajib. Jelas? Berarti
Kenapa beliau tidak wuduk lagi? Karena sudah wuduk. Dengan demikian dipahami bila batal lagi wuduknya, bila batal wuduknya lagi, dia mesti berwuduk lagi. Jelas? Misalnya selesai mandi, baru selesai mandi buang angin. Lah tak buang dek mandi tadi bisa? Enggak. Atau sedang mandi buang angin atau buang air. Yang banyak kan buang air ya. Yang banyak buang air. Nyaput dia buang air atau ke mandi tu. Dia lama tadi tu. Sampai le buang air dia. Lama tu pada disiram dia air sajuk tu. Bangkit le buang air kenek balik. Makanya mandi itu tidak, pada asalnya tidak lama. Kan tadi dia bilang wuduk, dia datang kan dibersihkannya tangan dulu supaya nanti ketika ngambil air tidak mengotori. Basuh tangan, habis itu baru membasuh lupa tadi, membasuh kemaluannya, muka dan belakang. Kalau belakang ada kotoran yang keluar, kalau tidak cukup yang di muka saja. Jelas? Habis itu berwuduk, dia wuduk salat. Habis itu siram kepala 3 kali. Dah basah rambut dan basah kulit kepala, baru disiram bagian kanan, bagian kiri dan seluruh tubuh. Selesai. Kalau tadi basuh kakinya lambatkan, maka diakhiri dengan membasuh kaki tadi. Intinya wuduk juga. Oleh sebab itu tidak dikatakan tidak boleh solat orang yang batal wuduknya sedang mandi tadi. Jadi perkataan ulama yang mengatakan bahwasanya wuduk setelah mandi setelah mandi junub itu menghilangkan hadas karena berwuduk sebelum mandi. Karena tu tahu bahwa hadas mandi hilang, hadas besar hilang dengan mandi, hadas kecil dengan wuduk. Kalau antum hadas kecil dibawa mandi, hilang tak hadasnya? Jawab pertanyaan saya. Antum hadas kecil, antum bawa mandi, hilang hadas kecil? Ustaz, hilang hadas kecil? Enggak. Antum hadas besar, bawa wudhu, hilang hadas besar? Enggak. Jelas? Berarti yang menghilangkan hadas kecil tadi wudhu, yang menghilangkan hadas besar mandi. Bukan karena mandi bisa menghilangkan hadas besar, hadas kecil langsung hilang, tidak. Kenapa Nabi tidak berwudhu lagi setelah mandi? Karena beliau wudhu. Jadi sekaligus hadas besar hilang, hadas kecil hilang. Hadas kecil hilang dengan wudhu, hadas besar hilang dengan mandi. Maka perkataan ulama yang bilang itu setelah mandi tak wudhu lagi karena itu. Ini masalahnya begini Ustaz, mohon maaf ya. Ketika para ulama kita kadang-kadang lupa dia menekatkan wudhu itu. Dibaca dalam buku-buku fikih, buku-buku induk, setelah mandi tidak wudhu lagi. Lupa dia menegaskan bahwa mandi Nabi dengan wudhu. Lalu orang kita mandi kadang tidak wudhu dah. Sah? Coba tengok orang mandikan jenazah. Dimandikan dulu baru diwudukkannya. Terbawa juga dalam jenabah. Mandi dulu baru berwuduk. Nya kan lolok dah wuduk dah, hilang antuk adanya. Jadi akhirnya
ketika dia membahas, ketika para ulama menaskan dalam kitab fikihnya bahwa setelah mandi janabah tidak lagi berwudu, lupa dia menegaskan bahwasanya Nabi tidak berwudu lagi karena berwudu tadi. Makanya mandi tak menghilangkan hadas kecil, sebagaimana wudu tak menghilangkan hadas besar. Ya kalau junub nanti jangan bawa wudu, dan kalau nanti buang angin jangan bawa mandi. Walaupun itu berniat sengaja aku menghilangkan hadas kecil. Antum niat menghilangkan hadas kecil tapi bawa mandi, hilang ya? Hilang. Jawablah. Walaupun niatnya menghilangkan hadas kecil, tidak hilang. Nah, kenapa para ulama mengatakan tidak berwudu lagi? Karena Nabi berwudu sebelum mandi. Sama dengan sebelum dan sesudah atau sebelum sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada nggak sholat sunat? Hah? Ada. Kalau antum sholat di masjid. Iya. Kalau antum sholat di masjid. Nah, kalau antum sholat di masjid, ada sholat sunat sebelum sholat Id. Namanya tahiyatul masjid. Habis itu antum nak sholat lagi, misalnya bagi yang pendapat boleh duha setelah Idul Fitri dan Idul Adha, itu sholat duha. Itu yang menjadi qiyas bagi sebagian, boleh sholat sunat sebelum sholat Id. Padahal sebenarnya itu bukan sholat sunat Id, sholat tahiyatul masjid. Syekh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, atau apa namanya, sholat Jumat tidak pernah sholat sunat sebelum Jumat. Tapi sahabat sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Lalu oleh sebagian dianggap itu sebagai sholat qabliyah Jumat. Keliru. Nabi kenapa dia tidak sholat? Karena dia datang pas waktu masuk. Sebagaimana Nabi juga jarang, bahkan sebagian mengatakan Nabi tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Ini salah. Nabi tidak pernah tahiyatul masjid, ini keliru. Berarti barangkali ada yang tidak sampai kepadanya. Berarti Nabi pergi ke masjid Bani Zuraik, Nabi ke masjid Al-Ijabah, Nabi masuk dan sholat sebelum duduk. Cuman umumnya Nabi tidak sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Dia sholat sunat qabliyahnya di rumah. Misalnya subuh, sholat sunatnya di mana? Di rumahnya. Habis itu masuk masjid, orang langsung qamat. Seperti tahiyatul masjid? Enggak. Karena Nabi kan tidak bilang tahiyatul masjid. Yang Nabi katakan, bila masuk masjid jangan duduk sebelum salat. Tuan-tuan aja bikin nama tahiyatul masjid. Mohon maaf para ulama kita, Nabi tidak menyebutnya sebagai tahiyatul masjid. Sama dengan salat sunat di miqat, Nabi tak menyebut salat ihram. Jelas? Nabi menyebutnya, Nabi menyuruh salat di miqat itu, bukan salat sunat ihram. Sebagian ulama menyebutnya sunat ihram. Jelas? Jadi kalau antum junub jangan ganti dengan wudu, tapi bisa diganti dengan tayamum. Sah? Antum kalau hadas kecil jangan mandi dengan niat menghilangkan hadas kecil, tapi niatnya adalah menghilangkan hadas kecil. Tidak bisa. Harus, kalau apa namanya, antum hadas kecil mesti berwudu, tidak cukup dengan mandi. Makanya ketika membahas wudu sebelum apa tadi? Sebelum mandi, apakah wajib atau sunat?
Ada yang mengatakan wajib bagi yang hadas kecil. Bagi yang hadas kecil. Kira-kira orang junub hadas kecil apa tidak? Orang yang junub berhadas kecil atau tidak? Tidak paham pertanyaannya. Dia memang hadas besar. Cuman ada enggak hadas kecil sama dia? Ada enggak? Kok bisa? Wih. Iya, kan yang membatalkan hadas kecil, keluar salah satu dari dua jalan. Yang kedua, menyentuh kemana? Iya, sahih. Nah, ketika sebelum mandi tadi ya. Enggak, sebelum itu. Allah suruhkan. Sebelum itu menyentuh wanita. Kan enggak menyentuh wanita, batal wudu enggak? Kalau sampai junub deh, khilaf je lah. Yang khilaf tu adalah menyentuh begini, pegang salam tu khilaf. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau lah sampai junub deh, khilaf je oleh batal wudu. Dia. Tidak ada khilaf lagi. Sepakat ulama mengatakan batal. Berarti hadas besar ada, hadas kecil ada. Makanya disunahkan untuk menghilangkannya dengan mandi. Maka jumhur mengatakan wudhu sebelum mandi itu hukumnya wajib. Maksudnya wudhu itu wajib. Tapi apakah sebelum mandi atau sesudahnya? Dua-duanya sah. Tapi yang sunnah adalah sebelum mandi. Artinya kalau tu mandi tidak wudhu, mesti wudhu setelah mandi. Paham? Ada? Gara-gara pendapat seperti itu. Enggak, Anda paham. Yang antum baca itu saya sudah baca juga. Bahwasanya tidak perlu lagi mandi setelah mandi itu, tidak perlu lagi wudhu setelah mandi junub. Cuman yang menulis lupa mengingatkan bahwa Nabi itu tidak dalilnya kan sama, Nabi tidak wudhu lagi setelah mandi. Itu alasannya. Kan tuh baca di tanya jawab Hasan Bandung kan? Iya Pak. Kayaknya duluan saya baca dah. Antum tahun berapa antum baca? Iya, tahun berapa bacanya? Belum lama ini ya. Alhamdulillah saya tahun 80-an sudah saya baca. Alhamdulillah. Jadi beliau tidak salah. Karena beliau dalam konteks Nabi wudhu sebelum mandi. Nah, cuman yang membaca memahami bahwa asal sudah mandi hilang hadas kecilnya. Itu yang keliru. Atau tidak nanya kayak Hasan. Kan murid-muridnya masih banyak kan? Alhamdulillah, tanya ke murid-muridnya. Saya ketemu dengan murid-murid. Jadi maksud beliau itu adalah bahwasanya di antaranya bukan hanya Hasan, bahkan dalam buku-buku Arab juga disebutkan itu. Bahkan termasuk di Fathul Bari ini. Maksudnya kalau mandinya seperti mandi Nabi SAW. Oleh sebab itu kembali ke pertanyaan Syekh tadi, bila batal wudu antum dalam mandi itu, maka wallahu alam antum mesti berwudu lagi. Dah? Jelas? Ya. Segala sesuatu yang batal harus diulang lagi. Karena mandi menghilangkan hadas besar, sedangkan wudu menghilangkan hadas kecil. Andainya mandi bisa menghilangkan hadas kecil sekaligus, sekali-kali Nabi tinggalkan. Sekali-kali Nabi tinggalkan. Wallahu alam, saya tidak mengetahui. Kalau antum tahu kasih tahu saya. Saya tidak mengetahui Nabi meninggalkan wudu itu baik sebelum mandi atau setelahnya. Tapi yang saya hafalkan Nabi selalu melakukannya sebelum mandi. Dan kayaknya Nabi tidak batal wudunya sedang mandi. Kayaknya Nabi tidak batal wudunya sedang mandi itu. Kenapa? Karena mandinya kilat. Mandinya kilat. Kalau kita mandinya lambat. Wallabillahi taufiq. Terima kasih Syekh pertanyaannya. Ya, jazakallahu khair. Baik, kita tutup saja.
Mm-mm. Hmm. Iya, jaharkan langsung setelah Fatihah. Ayat. Ayatnya jahar. Jangan diulang lagi Al-Fatihahnya. Hah? Kalau bingung berarti dia belum berilmu. Hah? Hah? Ya. Tapi yang buat dia bingung? Hah? Enggak, sih dia kan bingung karena dia sudah tahu dia terlambat. Kecuali dari awal dia. Kan dia terlambat ceritanya. Langsung dia tafsir, berarti selesai Al-Fatihah. Kecuali dari awal antum baru mulai Allahu Akbar, tiba-tiba dia datang wadduha wal laili idza saja. Dia bingung dia itu. Enggak pakai Fatihah sebenarnya. Sah? Kecuali antum jenis kalau jahar lambat, kalau sir cepatnya. Ada sebagian imam, masya Allah. Iya, kalau pas jahar laloyo di belakang nanya 2 ayatnya, tapi rasa 2 surat. Ketika jahar sah, apa nama suara? Lay, aman kau ada wasu. Nah, ketika jahar, masya Allah 2 ayat serasa 2 surat. Tapi pas sir, baru sampai Ar-Rahmanir Rahimnya lah Allahu Akbar. Ada? Nah, tapi apa suruh moco dak pandai dah. Awak termasuk etong copet so bacaan buya ya. Tapi ketika sir tambah lambat dah malah. Hanya ndak kalau jahar sudah tadi 2 ayatnya amanah Rasulnya kan. Tapi asal baca surah Al-Baqarah lama. Nah, tapi pas jahar awak selesai Ar-Rahmanir Rahim ialah Allahu Akbarnya. Kelabakan kita dibuat. Ada sampai situ cerita dia. Amat ya. Jadi kalau seandainya dia dari awal masuk, tentu tidak baca Al-Fatihah, patut dia ragu. Tapi kalau dia sudah terlambat, dia tahu terlambat, paham dia. Ya, ketika dia datang samping kita, lalu kita baca, misalnya itu sudah baca tadi wadduha, langsung dia wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala misalnya. Enggak kena heran dia karena dia terlambat. Wallahu a'lam. Kalau dia heran juga, kalau dia mau tahu nanti dia tanyakan selepas itu. Asal sholatnya bu ya tidak baca Fatihah misalkan, baru kita jelaskan saya sudah baca Fatihah tadi dan itu tidak boleh saya ulang lagi. Dan anda datang pas saya sudah membaca wadduha, tinggal baca wal laili idza saja. Wallahu a'lam. Nah, sebab mengulang sholat yang sudah sah juga membatalkan sholat. Kecuali kita sholat sendiri lalu bertemu orang sholat berjamaah, kita ulang lagi sholat berjamaah tadi, itu dibolehkan karena ada dalilnya. Ada dalilnya. Tapi kalau sudah sah sholat itu ulang lagi tak boleh. Wallahu ta'ala alam. Bisa pulang oleh? Hah? Ulang lihat. Nah, misalnya kita musafir nih, seperti sahabat ada 2 orang waktu itu di Mina. Karena di Mina dia sholat kan tidak wajib berjamaah, orang sholat di kemah masing-masing. Habis mereka sholat masing-masing, datang ke tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Didapatkannya Nabi sedang sholat berjamaah. Lalu keduanya kan sudah sholat, yang dia pahami kalau sudah sholat tidak boleh sholat lagi. Itu asalnya sudah sholat tidak boleh sholat lagi. Lalu setelah Nabi selesai sholat, kenapa kalian tidak sholat dengan kami? Jawabnya, ya Rasulullah kami sudah sholat di masing-masing di kemah. Shalaina fi rihalina. Lalu kata Nabi alaihissalam, iza shalaitum fi rihalikum thumma adraktumul jama'ah fasallu atau fasalliya. Kalau kalian sudah sholat di tempat kalian masing-masing tidak berjamaah,
lalu ketemu solat berjamaah, ikut lagi salat. Lalu Nabi sebutkan, Nabi sebutkan nanti yang tadi solat itu dihitung solat sunat, dihitung solat sunat. Berarti ini pengecualian. Jelas? Kenapa? Untuk mengejar derajat yang 27 itu. Kalau solat sendiri 1 derajat 20, kalau solat berjamaah 27, maka dibolehkan. Kemudian ada dasarnya lain lagi. Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, dia jadi makmum di Masjid Nabawi, imamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu dia pulang ke Kuba. Nanti lu selesai kau dah lu. Jadi sih kau jawabannya. Ini jadi pikir jawaban membantah dah lu. Jangan selesai dulu. Jadi pulang dia ke Kuba. Beliau jadi imam. Salat Isya lagi. Salat Isya. Kenapa dibolehkan? Karena beliau imamnya di situ. Beliau imamnya di situ. Maka boleh di sini juga diambil imam niatnya salat sunat, sedangkan makmum salat wajib. Imam sunat, dia salat wajib. Nah, jadi bagi Muaz salat yang kedua itu sunat karena mengimami orang di Masjid Quba. Jangan lain salah. Dek tak solat pada angin tadi solat sama Nabi. Tambah situ kan tu langit mesin dilapis dia solat yang panjang. Tak tuan panjangnya. Al-Baqarah, Ali Imran. Tidak mau kasih panjang surat An-Naba dah. Kalau kan Nabi An-Naba ndek panjang, bukan itu. Al-Baqarah, Ali Imran baca dia. Sampai ada sahabat yang mufaraqah, memisahkan diri. Jadi banyak pula sunnah dapat dewak di situ. Gara-gara itu, ini diadun dek yang laki-laki tadi ke Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya dapat pelajaran, kalau solat bersama orang diringankan. Karena sebab urutnya hadis itu karena panjang, maka meringankan maksudnya dipendekkan. Tapi jelo joko jauh pula. Ia sampai-sampai tidaklah sampai makmum iktidal dah. Nya sebagian imam adalah Masya Allah, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbarnya ada tidak sempat pula kita iktidal, dia sudah jadi bahasa isyo makmum ya jadi imam, makmum bodoh tagak, imam sudah merunduk. Itu termasuk memberatkan, khususnya yang sakit-sakit pinggang. Nah, jadi meringankan kalau yang sholat berat, yang panjang diringankan dengan memendekkan bacaan. Kalau cepat imamnya, kan ada makmum lah tua bisa capek, tidak bisa dah. Maka juga perlu dipertimbangkan oleh imam, dipertimbangkan. Makanya gerakannya harus juga bisa mengakomodir semua yang sholat di belakang kita. Yang dia sholat belakang kita ada tua-tua kadang kan. Nah, jadi geraknya lambat. Anda mendengar ada di Jakarta jadi imam lah Pak Rum. Jadi imam, kemudian takbir pakai mazhab Syafi'i. Apa takbir pakai mazhab Syafi'inya? Tak apa. Tentulah dia jadi imam tu tak tentu hukum imam. Nah, kaum muslimin, kalau mazhab Syafi'i bila mulai takbir dari awal bergerak, misalnya sujud, dari merunduk, dari mulai nak merunduk sudah takbir Allahu Akbar, kan panjang tuh. Jadi sebagian jemaah, bahkan sebagian besar kan tak je paham hukum kita. Assalamualaikum Allah naik dulu imam tadi.
Imam tadi dah tua, dah 70 lebih umur. Jadi saya sujud dulu, kaki lutut kanan dulu, sudah itu lutut kiri, habis itu tangan kanan, habis tangan kiri, sudut tu bawa bansuan semula tangkan yang jemaah lah sampai inya alun tiba. Jemaah lah sujud inya masih memikir lutut sakit bo. Ini juga salah jadi imam. Makanya harus diperhatikan oleh makmum. Satu, jangan bergerak dulu sebelum selesai takbir, karena dikhawatirkan imam seperti itu, khususnya imam lah tutup dah. Jadi jangan takbir sebelum selesai, jangan bergerak sebelum selesai takbirnya imam. Kalau dia ikut mazhab misalnya Hambali dan yang lainnya, yaitu takbirnya setelah sampai, itu mungkin aman dan tidak akan panjang lah. Makanya di Indonesia takbir intiqalnya rata-rata panjang, kan ya Bu ya? Sah, di Indonesia rata-rata takbir intiqalnya panjang. Allahu Akbar, kan ya? Allahu Akbar. Karena itu mulai bergerak sampai misalnya dari sujud ke rakaat kedua itu panjang, mulai dari bergerak sampai sempurna berdiri. Kalau dia Hambali enggak, lah togaknya bawa Allahu Akbar. Makmum harus pandai, tapi intinya makmum jangan bergerak sebelum imam selesai beri aba-aba. Kan takbir itu kan aba-aba. Tuan-tuan, kalau berbaris, hormat, gerak, atau pas hormat, macam itu. Pas setelah gerak kan, itu aba-aba. Aba-aba itu diikuti. Sebab kalau tidak mengikuti, pasti tercepat. Khususnya macam imam tadi. Dan nanti nomor ni bertampang di belakang datuk roh. Yang dah mau anti lah, dah mau banti di imam ni bocor tak joleh. Ni suka lo baca alam nasrah kan, pas baca fa idza faragta fansab dolar saci je huruf sodor lah. Saci je. Idza wong gap ni katanya. Hanya ndak mau diganti lah. Ni memang datuk inyo dak lo imam besar masjid tu. Jadi memang pengganti setelah selesai dia. Jadi itu dia. Bapa coro nyobuin, bacubo nyobuin lewe ya. Berapa orang pai kan? Tu boleh ada menyampaikan sesuatu. Tu pak. Oh silakan. Dan sahabat itu kan, kamu. Itu kan. Beranak kemarin sore. Anak kemarin sore. Depan-depan dia menyalahkan saya. Itu tak ada cerita lah, mati kan lakukan alhamdulillah. Ayalah kalau bapak nak mau terima, alhamdulillah. Tapi yang saya lihat seperti itu pak, bapak belum sujud tapi jemaah sudah hampir duduk antara dua sujud. Dah lama sujudnya belum sampai lah. Tapi tak mau memasukkan. Padahal kalau dia bau, oh ya bagus sekali ya. Bagaimana solusinya? Kita tunjukkan. Buat kajian di sini, sampaikan pada jemaah. Nya tak boleh buat ngaji dia lah. Apa sebab? Terendus Wahabi. Allah musta'an. Jadi itulah auzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak, nyata lalu telah selesai kan tak adun kah? Ada terjawab? Alhamdulillah. Kan yang sampai tadi. Alhamdulillah. Berarti lah terjawab. Alhamdulillah. Mungkin sabar dulu kan. Ini kadang di jawaban abul lah tersimpel. Lo pertanyaan kedua gitu. Nah, dah. Hah? Iyalah. Termasuk. Karena apa? Dia menyebabkan orang batal solatnya. Menyebabkan jemaah solat tidak suka. Itu apa? Tidak bisa digeser.
dinasti. Masalahnya di dinasti. Nah, jemaah salahnya tadi karena tidak diberikan ilmu. Sebab yang berilmu tak boleh ngaji. Yang ada di situ adalah zikir ini dan zikir itu, selawat ini, selawat itu, tahlil ini, tahlil itu, selawat itu. Nah, pokoknya itu yang lebih banyak. Kalau ngaji tidak banyak. Jadi ilmu tidak berkembang. Tapi kalau jenis-jenis zikir ada sodoh, selawat nariyah, selawat kamilah, selawat munfarijah, ada semuanya. Nah, silakan Bu ya. Tapi payan weh. Hah? A-nya panjang. Min-nya panjang. Amin. Amin. Memang dua harakat itu. Kalau amin tuh dari sifat daripada amina ya amanu. Bukan amin tapi adalah amin. Dan dia isim fa'il. Isim fi'il. Isim fi'il amar. Maknanya adalah istajib. Dia bukan isim. Maksudnya bukan sifat. Tapi dia adalah isim fi'il amr dengan makna istajib, yaitu kabulkanlah, yakni ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amin. Nah, dan itu disunahkan untuk dijaharkan di salat jahar, dan siapa yang takminnya sama dengan takminnya malaikat, diampuni dosanya. Oleh sebab itu takmin yang sama dengan takminnya malaikat yang sangat diharapkan seperti para ulama menyebutkan adalah sama dengan imam kita mengapakannya, membacanya. Jadi makanya tidak boleh alun sampai imam mangok dia langsung amin. Nah, kira-kira beliau sudah mengaminkan waktu itulah waladdallin. Hanya itu boleh aminnya kan? Tidak. Tapi waladdallin. Amin. Ada 2 detik atau 1 detik setengah, insyaallah. Karena kita berharap malaikat itu kan tertib. Maksud tertib, dia tidak akan mengatakan kecuali setelah imam. Sebab mengikut imam itu kan 3 macam. Masih ingat atau masih lupa? Mengikut imam 3 macam. 1, sama dengannya bergerak. Yang kedua, setelahnya langsung. Yang ketiga, lalu enggak ada imamnya, lalu dia masih sujud juga. Mana yang bagus? Yaitu langsung setelah imam. Karena kata iza raka'a farka'u wa iza sajada fasjudu wa iza qama iza rafa'a farfa'u. Jadi kalimat fa litta'qib, langsung. Tapi tidak boleh mendahului. Sedangkan menyamai tidak. Menyamai tidak boleh. Karena imam mesti didahulukan. Kemudian terlalu lambat dari imam juga tidak sunnah. Kan sebagian imam dah boleh baca Al-Fatihah, nya sujud je bu, potong orang tengok aja kata. Yang orang pendidikan contoh kan. Orang ngerti agama sekali contoh. Nah, tapi nak lama sujud dah. Bahkan anda perhatikan karena disamping kan nyusah lawak salat jadi dia tak ada buat kesalahan tu. Iya, kok termasuk itu tidak tasuk lagi, contoh-contoh khusyuk lagi. Tahu. Jadi imam sudah sujud lagi, dia belum sujud duduk antara 2 sujud. Karena sujudnya lama sekali. Lu sangkau ngantuk ada dekat kan. 2 dibuat je buat berarti itulah amalannya. Itulah amalannya. Berarti dia lupa membedakan solat sendiri dengan solat berjamaah. Atau jenjen itu juga abu jamaahnya. Rumah kodok enggak jamaah. Itu kan sebagian orang apa enggak solat jamaah cuh. Copek tu nak lu solatnya. Awak nak apa enggak lama keneknya. Dia lupa bahawa solat itu mesti mengikut imam. Dan solat bersama imam lebih afdal daripada solat sendiri. Walaupun antum sujud sejam solat fardu, tidak mengalahkan solat 1/4 jam dengan buyang.
Nah ya, jelas ya. Salat sunat antum atau salat sendiri baca Al-Baqarah di rakaat pertama, Ali Imran rakaat kedua, tapi salat sendiri tak akan mengalahkan salat berjamaah walaupun dengan qul huwallah wa qul a'udzu birabbin nas. Karena salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri. Maka ketika salat berjamaah ikuti, bukan atau berpisah dari imam. Wallahu taala alam. Baik, kita cukup lah ya. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wih, dah nak pulang. Pulang dia. Lah selesai imamnya punya salat. Tak jemaah. Tak sah. Tak apa rukuk nah. Nya Fatihah bacanya. Disebut gambarnya. Ini salat dijawab sama imamnya dari awal. Dari awal sama imam. Kemudian pas rukuk tadi imam rukuk kan. Apa dalam rukuk? Lamu apa? Al-Fatihah. Ini kau jawab apa yang jawab jadi? Ada istilah namanya tadarukul arkan. Kalau masih satu rakaat, kalau dari awal dia sudah memulai, maka kalau fatathur rakaat bersama imam sekali, itu termasuk. Kalau tidak ada saja, misalnya tadinya harus Al-Fatihah, sangko imam dia kan lamu ruku, ternyata selesai Fatihah imam tiba-tiba bangkitnya imam contoh tadi dia mafhumnya imam itu meringankan ayatnya sependek-pendek lo buat. Dan itu maksud meringankan itu. Maksud meringankan itu adalah menyesuaikan dengan kondisi jemaah. Kalau jemaahnya mahasiswa habis Quran, sajus tidak panjang baginya orang. Tapi kalau orang di bandara, inna atau inna panjang sudah. Jelas. Jadi kalau saya di bandara aja, dah baca ke amayat sa'alun. Ya, ada kawan kami sama ustaz bertanya, ustaz je imamnya, ustaz awaknya ya. Betulnya salah seorang doktor. Ini pagi bertugas kan. Sudah subuh kuliah lah dulu online. Sudah itu pergi kerja. Sampai agak bertugas. Saya. Itu dia pas salat isya ada tahu. Lulus orang dah pun kan. Maju yang lain. Apa nya? Wih, panjang taknya. Yang panjangnya. Kan artinya apa? Kondisi kita. Nyawa lain tak ada, nama kita aja, kami aja yang sekitar 7 orang. Memang tak nak nawang deh. Ini panjang je. Mufarak orang enggak ini apa tamunya lah damam juga lah selemo je ya. Sudah itulah togak dari pagi sampai maghrib. Sudah itu lalu siang jalan tak nawur kan. Itu nak dipanjang-panjang kawan enggak, itu namanya kondisional. Tapi ketika dalam kondisi normal, namanya ujian panjang-panjang tu ya, kondisi normal, alhamdulillah sunnah misalnya kalau subuh kelas-kelas asab dibaca, tahrim dan sebagainya panjang sebab ada kondisi fresh. Jelas ya. Nah tadi inyo menyangka imam akan lama rukuk sedikit, ternyata tidak. Akhirnya dia terpaksa rukuk, dan kalau tertinggal satu rukun itu masih dimaafkan kalau memang dari awalnya ikut, dari takbirnya ikut. Nah artinya dari Al-Fatihah masih bisa nyada. Pokoknya dari awal maksudnya, bukan ketika imam rukuk punya tiba. Itu dimaafkan. Tapi kalau lah duduk antara dua sujud, lah anunya sujud, batal salatnya. Batal salatnya. Tapi sebagian mengatakan tertinggal satu rukun batal salat. Makanya kalau tuan-tuan nanti misalnya belum selesai baca Al-Fatihah, dikencangkan baca Al-Fatihahnya dan usahakan rukuk bersama imam tadi.
Yang kedua, imam tadi walaupun cepat tapi jangan sampai membuat orang kelabakan. Agak kelabakan. Ya. Kan hanya beberapa detik aja bedanya antara yang tamaknina dengan yang tidak tamaknina. Ya, kalau itu biasanya 1,5 detik, jadikan 5 detik, kan tidak panjang. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Tidak sampai 5 detik. Sah? Kadang dia menyebut kali Rabbana hamd sampai kira. Sehingga makmum belum sempat berdiri betul. Jelas ya? Nah, makanya setidaknya imam setelah Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, misalnya sekitar baca itu pasti tertunggu jemaah. Tapi kalau tidak sampai seperti itu bacaannya, khawatir jemaah tertinggal, dan itu syirik. Ana pernah juga sholat dengan salah seorang ketua ikatan dakwah, salah lembaga dakwah. Beberapa kali sholat cuma itu, awak di belakangnya, ambonya sampai tidak sampai tidak sampainya. Sekolah hampir sampai comel sekali sekio. Faham ya? Awak bodoh katanya lah boleh turun. Atau terbaca dua ingin lah. Ustaz bisa tambah sekali lombong kena itidal. Iya. Dan aja dah bujang bawa itu. Asal badannya. Asal bujang ayo mau sampai pelimo, bukan kan bujang budak. Jadi pelimo tak bujang nyaman. Itu tengah-tengah mata je burung. Nah, jadi Pak Sabun kayaknya. Alhamdulillah solid ibadah. Ini mungkin beliau sudah terbiasa dari dulu, tidak ada yang ingatkan. Tidak ada yang ingatkan. Ini tu ustaz ketua lah lagi. Siapa namanya? Sah? Ya, orang berilmu. Cuman di pelaksanaan kadang dia merasa sudah pas tapi ternyata belum. Nah, di sinilah perlu kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan yang mudah payah ikut. Apalagi yang tua, Jadi awak yang harus menyelamatkan itu. Wallahu taala alam. Terima kasih dan mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.